Udah ada suara. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang banyak dunia menggentarkan dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersandarlah kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita bersama. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak dunia menggetarkan dengan berita-berita yang membuat manusia menjadi gelisah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-9, tentang berita ke-10 orang kusta. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca teks ini, ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa ada 10 orang yang mengalami sakit kusta. Kalau kita berbicara soal sakit kusta, penyakit yang mudah menular, penyakit yang mengkhawatirkan banyak orang, penyakit yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Di zamannya Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang membuat orang yang menderita itu diasingkan, dikucilkan, bahkan tidak didekati sekalipun. Sehingga pada waktu itu, pada waktu Yesus berjalan, menelusuri perjalanan di Yerusalem sampai ke Galilea, dan ada di Samaria ada 10 orang kusta yang mendekati Yesus. Jadi orang menderita penyakit ini adalah orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak didekati oleh banyak orang. Dan banyak orang takut, gelisah. Karena apa? Karena hal demikian. Begitu halnya sama dengan kita di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa berkumpul untuk beribadah. Kita harus stay di rumah, kita harus siap di rumah untuk melihat perkembangan demi perkembangan terjadi di bangsa kita. Mari kita sebagai orang yang percaya tetap berlindung dan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan.
yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Kalau kita melihat, membaca dari kebenaran ini, kisah ke-10 orang kusta ini mengingatkan kepada kita bahwa keadaan mereka itu sangat memprihatinkan. Keadaan mereka di zamannya Yesus itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka harus diasingkan, mereka harus disingkirkan, atau mereka harus dieksklusifkan oleh banyak orang. Tapi Yesus berjumpa dengan mereka, atau mereka datang kepada Yesus. Dan keadaan mereka itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka dikatakan najis, karena mereka dikatakan orang-orang yang harus dijauhi, karena mereka dikatakan orang-orang yang disingkirkan, karena mereka adalah orang-orang yang hilang pengharapan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang hilang pengharapan. Tetapi mereka tidak hilang pengharapan karena mereka mengalami sakit kusta. Mereka datang kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat di ayat yang ke-13 dari pasal yang kita sudah lihat bersama-sama, pasal 17 ayat 13, di situ mereka berkata dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Artinya saudara-saudara, 10 orang kusta ini berteriak kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan walaupun ada jarak yang harus dijaga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, apa yang dikatakan Yesus? Mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berteriak meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya Yesus menjawab, "Pergilah, pergilah, dan engkau pasti akan sembuhkan Tuhan. Engkau pasti mengalami kesembuhan." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, teriak dalam hidup mereka, meminta pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Pada akhirnya ke-10 orang ini mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan dari sakit yang menyerikan, sakit yang membuat mereka harus dikucilkan, sakit yang membuat mereka harus dikucilkan, atau istilah sekarang adalah mereka harus ditempatkan di tempat yang khusus dan tidak ada orang yang mendekati kecuali para medis atau petugas yang mendekati mereka. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau mengambil sikap seperti 10 orang kusta tadi. Berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan untuk melawat, memberkati hidup kita. Kepada orang yang benar, Tuhan pasti mendengar. Kepada orang yang berteriak meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memberikan pemulihan. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Jadi untuk hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kepada kita semua sebagai orang yang percaya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita berhenti memberitakan berita tentang virus. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang lebih besar. Beritakanlah tentang kuasa Tuhan, beritakanlah tentang firman Tuhan, beritakanlah tentang kebenaran, karena kebenaran itu memberkati hidup kita, karena kebenaran itu memulihkan kita, karena kuasa firman Tuhan itu menguatkan kita, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ke-10 orang kusta. Pergilah, beritakanlah, sampaikanlah. Kenapa? Karena mereka menerima kuasa dari Tuhan. Mereka mendengar dari Tuhan. Mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka bertindak seperti apa yang dikatakan Tuhan. Mereka berlaku seperti apa yang dikatakan Tuhan. Mereka melakukannya dalam hidup mereka. Sehingga pada akhirnya kita menemukan di ayat-ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang kusta tadi semuanya telah menjadi tahir?" Kenapa? Karena mereka bertindak, melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidup mereka. Inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Pergilah dan beritakanlah kabar baik, kabar yang dari Tuhan. Bukan kabar yang membuat kita letih, bukan kabar yang membuat kita ragu, bukan kabar yang membuat kita gelisah. Tapi kabar yang dari Tuhan adalah kabar yang menyenangkan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Dari ke-10 orang kusta ini, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah pada akhirnya mereka disembuhkan. Di ayat yang ke-14, situ dikatakan begini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka
menjadi tahir. Karena mereka mengikuti apa yang dikatakan Tuhan di tengah jalan. Mereka pergi di tengah jalan. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami kesembuhan, pemulihan. Karena Tuhan menolong mereka. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu juru selamat yang menyembuhkan orang percaya. Adalah Yesus Kristus namanya. Dia yang sanggup menyembuhkan orang percaya. Dia yang sanggup menyembuhkan orang yang mengalami masalah. Karena itu saudara, datanglah kepada Tuhan, berteriaklah, minta tolong kepada Tuhan di rumah saudara-saudara masing-masing, di tempat saudara masing-masing, di tempat kerja saudara masing-masing, ataupun di rumah saudara bekerja. Berteriaklah, minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang ketiga ini, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memungkinkan kehidupan mereka. Jika pada akhirnya kita melihat bahwa firman Tuhan itu mereka taati, firman Tuhan itu mereka ikuti, firman Tuhan itu mereka jalankan, maka pada akhirnya mereka mengalami kesembuhan. Dan yang terakhir saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau yang keempat adalah seorang di antara mereka dari ke-10 tadi, seseorang itu kembali kepada Tuhan dan menceritakan bahwa aku mengalami kesembuhan, oleh karena itu aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu aku berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Jadi satu orang dari ke-10 ini adalah dia sadar bahwa aku mau berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkan hidup saya, kepada Tuhan yang telah melepaskan hidup saya dari segala sakit penyakit, kepada Tuhan yang telah memberikan pemulihan dalam hidup saya. Jadi ia tidak tinggal diam, ia pergi dan bercerita bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara saya, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa di dalam kesimpulan khotbah saya sore hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa stoplah untuk memberitakan berita tentang virus corona. Beritakanlah tentang kuasa Tuhan. Beritakanlah tentang mujizat Tuhan. Beritakanlah tentang pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahsyat. Tuhan lebih besar dari segala yang ada. Tuhan lebih berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan lebih berkuasa memulihkan 10 orang kusta. Dan pada akhirnya satu orang mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara saya, ketika mengalami kuasa Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan seperti 9 orang yang lain, hanya satu yang mengucap syukur. Mari saudara saya, sebagai orang yang percaya, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong hidup kita. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Kan itu saudara saya, di ayat ini dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara saya sudah mengalami kuasa Tuhan, maka katakanlah firman-Nya, praktikkanlah firman-Nya. Karena siapa yang berkata, percaya dan berkata-kata memperkatakan firman-Nya, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, diberkati, maka pada akhirnya mengalami kuasa Tuhan. Seperti ke-10 orang ini. Oleh karena itu mari saudara-saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan doa, dengan baca firman, dengan mengakui bahwa Tuhan kuasanya lebih dahsyat dari segala macam hal di dalam dunia ini, berbagai macam rintangan yang ada di dunia ini. Zaman sekarang, berjaga-jagalah, percayalah, firman-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Amin.